kamu orang yang bersio kelinci untuk masuk di bulan Maret 2022. Ini yang saya lihat untuk masuk di bulan Maret, kamu banyak sebuah rencana yang akan dikerjakan ya, tapi harus dikerjakan satu persatu ya. Jangan terlalu tamak untuk melakukan segala sesuatunya dengan secara bersamaan. Kiranya kamu kalau melakukan sesuatunya itu dengan penuh dengan perencanaan, dan jangan melakukan segala sesuatunya itu dengan tidak baik ya. Jadi apapun yang dilakukan harus ada sebuah planning dulu dari tahap awal, step by step, baru lakukan dengan yang terbaik ke depannya. Untuk orang show kelinci harus ada sebuah kemandirian dalam menetapkan sebuah perencanaan ataupun menetapkan sebuah bijak dalam sebuah aturan dalam mengatur segala sesuatunya dengan baik ya. Jadi sehingga untuk orang show kelinci itu harus bisa lebih memantapkan diri di bulan Maret sehingga apapun yang dilakukan dapat berjalan dengan baik apa adanya. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Koko Evan Jaya, kembali hadir untuk Anda, orang yang bersio kelinci, untuk Anda ya, yang sangat akan ramalkan mengenai tentang siklus kehidupan, berbagai rencana tujuan yang akan dijalankan, harapan dan keinginan seperti apa, dan bentuk pencerahan apa yang akan Anda dapatkan ya, ataupun jika Anda tidak melakukan sebuah pencerahan aura, apa yang akan kamu capai nantinya ya, dan berbagai bentuk asma percintaan kamu seperti apa nanti akan kamu jalankan di bulan Maret. Teman-teman, ini sebelum saya memulai, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Kali ini Anda harus bisa lebih rileks, santai, dan relaksasi dalam mencapai sebuah keinginan dalam mendengarkan sebuah ramalan dengan penuh kebaikan ya. Oke teman-teman, kita akan memulai dengan kartu pertama. Dengan siklus kehidupan kamu untuk orang yang bersio kelinci, ini sebenarnya yang saya lihat ya, kamu tidak melakukan banyak sebuah sisi kepedulian terhadap komunitas kamu ya, terhadap kerjasama kamu, dan kamu juga kurang adanya sebuah perjalanan hidup kamu dalam menjalankan sebuah spiritual. Terus yang kedua, like Wanaka, ini yang saya lihat tidak ada sebuah kedamaian ya, tidak ada sebuah pengharapan sisi baik dalam diri kamu untuk dalam sebuah cahaya harapan. Jadi ini adalah siklus kehidupan untuk orang bersio kelinci. Jadi melakukan segala sesuatunya tuh dengan tidak memiliki sebuah prinsip ataupun ketetapan hati ya, sehingga apa yang dilakukan itu benar-benar tidak sesuai dengan apa yang dijalankan. Dalam sebuah rencana tujuan yang akan kamu capai nantinya, ini yang saya lihat tidak ada sebuah pemetaan ataupun sebuah kesabilan dalam melakukan segala sesuatunya ya, tidak ada sebuah tanda-tanda untuk mencapai sebuah hasil yang baik. Terus yang kedua, The Fallen Star, ini kalau saya lihat kamu tidak ada sebuah tahap berani untuk melangkah ke depannya dengan penuh perhatian dan penuh dengan sikap kebebasan ya. Jadi apa yang kamu lakukan tidak ada sebuah pemulihan yang dimulai dari sisi positif baiknya, sehingga yang kamu capainya hanya sebagai melakukan segala sesuatunya dengan hanya pelaksanaan ataupun tugas ataupun sebagai perencanaan. Jadi keinginan kamu sebagai rencana tujuan itu kamu tidak melakukan dengan segala sesuatunya dengan baik. Jadi apa yang kamu rasakan, hasil yang positif, tanda-tanda keberhasilan pun juga sangat jauh sekali tampak di depan mata ataupun tampak sekali di jauh-jauh hari untuk mendapatkan sisi positifnya. Sehingga sisi positif dalam diri kamu tidak ada sebuah secerah ataupun secercah harapan yang bagaimana untuk bisa mendapatkan sisi baiknya. Dalam sebuah keinginan, harapan dan tujuan yang bagaimana, di dalam diri kamu tidak ada sebuah sisi keadilan ya. Seperti apa? Dalam sebuah penghasilan, dalam sebuah pekerjaan ataupun sebuah profesi, ini masih belum bisa mendapatkan sebuah kekayaan, penghasilan ataupun pendapatan ya.
Dalam diri kamu, apa yang akan kamu jalankan di bulan 3 ini masih belum tercapai ataupun masih belum kelihatan apa sih yang akan dijalankan nantinya. Jadi di bulan Maret, untuk orang Coklinci itu mengerjakan segala sesuatunya itu jangan segala apapun yang dilakukan jangan tergesa-gesa ataupun terlalu cepat dalam mengambil sebuah kesimpulan ya. Mengambil sebuah keputusan apa yang akan dilakukan itu semuanya itu pasti akan mendapatkan sebuah sisi baiknya, tapi sisi baiknya masih belum pada waktunya ya, sehingga situasi kondisinya masih belum mendapatkan sebuah sisi tempatnya ataupun sisi pada tempatnya ya. Dengan bentuk apa yang akan kamu jalankan nantinya, yang saya lihat satu, kamu harus ada bentuk pemikiran yang tidak hanya berdasarkan satu jalan, tapi harus berdasarkan 2 atau 3 jalan. Karena keputusan kamu dalam diri kamu itulah yang akan nantinya akan dibawa sebuah jalan ataupun sebuah tuntunan ke depannya nanti akan mendapatkan sebuah sisi baiknya. Dalam diri kamu, bentuk pencerahan aura harus ada namanya fokus dan pendekatan dirimu pada Tuhanmu. Apa yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya sehingga jalanlah apa yang akan kamu lakukan dengan segala tindakan apa yang nanti akan kamu lakukan dengan sepenuh hati. Jadi jangan ada sesuatu yang membebani diri ataupun melakukan segala sesuatunya dengan tidak fokus dan lari tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Nah, jadi apapun yang akan kamu jalankan nantinya, itulah nanti yang akan kamu capai ke depannya. Nah, jadi inilah yang saya lihat, apakah kamu benar-benar bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu, karena yang saya lihat kamu benar-benar tidak mendapatkan sebuah pencerahan aura. Di dalam diri jiwa kamu tidak ada seharusnya yang terbebani, tetapi kamu harus bisa melakukan yang terbaik jika kamu bisa berpikir lebih positif. Apa yang ada di dalam pikiran kamu, berpikiran lebih jernih dan berpikir panjang, dan tetaplah berpikir selalu bahwa semuanya pasti ada jalan keluar. Jadi untuk di bulan 3 mungkin adalah tahap-tahap kenyamanan, adapun tahap-tahap tenang. Jadi tidak perlu banyak melakukan perubahan dalam transformasi kehidupan ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan melihat bentuk asmara percintaan orang Coklinci. Dalam bentuk asmara percintaan kamu, ini kalau yang saya lihat ya, si pasangan atau orang yang bersyok ya, ini tidak membebaskan dari sebuah kepastian ya. Jadi dia selalu berkeyakinan bahwa apa yang ada di dalam dirinya itulah yang terbaik ya. Apa yang ada di dalam hatinya itulah yang merupakan sebuah sisi bagaimana akan dicapai nantinya ya. Sedangkan yang di sini kalau yang saya lihat kartun ini mengatakan bahwa tidak ada sebuah pemahaman ataupun tidak ada sebuah keinginan ya terhadap si pasangan. Jadi sehingga apa yang ada di dalam diri kamu sangat bertolak belakang sekali. Jadi apa yang ada di dalam diri kamu sangatlah tidak mendapatkan sebuah doa restu satu sama lain ya. Sehingga apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan keinginan kamu, dan apa yang kamu inginkan dari dia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Sehingga dan di sini juga ada mengatakan bahwa segala sesuatunya itu pasti akan tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan ataupun mendapatkan sebuah keterperosotan dalam sebuah hubungan ya. Karena yang saya lihat untuk diri kamu ya, ini lebih suka mencari sebuah kebahagiaan, dan bisa dibilang hubungan kalian cukup baik-baik saja ya, tidak mendapatkan sebuah kekuatan ataupun mendapatkan sebuah sisi yang menyimpang ya. Jadi dalam segi pasangan ini lebih banyak meyakinkan diri bahwa kamulah yang terbaik dan kamulah yang satu-satunya yang bisa membuat dirinya tercengang, membuat dirinya itu lebih bahagia ataupun membuat diri kamu lebih bagus dari biasanya. Jadi sehingga dalam diri kamu itu banyak membentuk sebuah hubungan yang baik ya. Hubungan seperti apa ya, itu nantinya akan dibawa suatu hal yang membentuk hubungan kamu seperti apa gitu. Terus yang kedua, tidak ada sebuah dalam diri kamu dalam mengekspresikan penerimaan ataupun tidak menghargai dengan cinta gitu loh. Jadi membentuk sebuah pola hubungan tidak menerima dengan sisi baiknya dan tidak
dihargai dengan sebuah perasaan. Jadi ini yang saya lihat ya, kalau bisa bentuklah sebuah hubungan kamu menjadi lebih bagus ya. Ketahuilah dan apa yang akan kamu inginkan, apa yang semua yang berasal dalam diri kamu, apa yang ada sisi negatifnya dan sisi positifnya. Apa yang ada di dalam dirinya, apa yang akan dia mau dalam diri kamu. Salinglah berbagi, salinglah memberikan sebuah kejujuran dan keterbukaan. Openness dalam diri kamu, openness juga dalam dirinya akan mendapatkan sebuah sisi yang baik. Sehingga dalam diri kamu bisa membentuk sebuah pola hubungan yang cukup bagus dan bisa saling menerima dan saling menghargai satu sama lain. Jadi dalam diri kamu, apa yang akan kamu capai nantinya, bentuklah sebuah pola hubungan yang cukup baik dan saling menerima dan saling menghargai. Jangan terlalu terpaut dalam sebuah harapan yang membuat diri kamu tuh jadi berat sebelah ataupun saling tolak menolak satu sama lain dengan perasaan yang menggebu-gebu ya. Oke, kita akan melihat bentuk karma balasan kamu, kehidupan karma masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang ya. Di dalam diri jiwa kamu, ini kalau yang saya lihat ya, di dalam diri kamu kurang adanya sebuah pendekatan diri jiwa dengan orang lain, dan kamu harus ada sebuah belas kasihan di kehidupan sekarang ya. Dulunya itu bisa dibilang kamu hidup dalam sebuah perbudakan, hidup dalam sebuah penjara ya. Tapi di kehidupan sekarang kamu bisa lepas dari yang namanya perbudakan. Dalam diri kamu apa yang akan kamu dapatkan, bisa saja kamu bisa menaruh berbelas kasihan yang cukup tinggi dan banyak mendoakan orang lain. Banyak memberikan sebuah ketenangan jiwa dan banyak memberikan sebuah hasrat yang baik, sebuah perhatian dan keadilan dalam diri kamu ya. Dan dari dalam diri jiwa kamu, apa yang akan kamu dapatkan nantinya bisa kamu terima dengan penuh kebaikan. Terus yang kedua, ini kalau yang saya lihat ya, dulunya itu kamu lebih banyak menciptakan sebuah hubungan ya dengan spiritual. Maksudnya hubungan spiritual itu maksudnya kamu dulunya adalah seorang tabib ataupun seorang dokter ya, ataupun seorang bidan yang menyembuhkan orang lain dengan spiritual dengan bentuk tanaman obat-obatan ya. Sehingga di kehidupan sekarang kamu lebih banyak memberikan sebuah balasan karma, itu sebuah kedamaian hati ya. Sehingga diri kamu lebih aman, nyaman, dan tentram. Di dalam diri jiwa kamu lebih banyak berhubungan dengan namanya pengangkutan ataupun transportasi ya. Di kehidupan masa lalu, kamu lebih banyak memiliki sebuah pengalaman yang intens ya. Transportasi ada hubungan dengan ketakutan, dengan rasa fobia yang cukup berlebihan ya. Misalnya pesawat terbang, mobil, kapal laut, ataupun lain sebagainya ya. Sehingga ini ketakutan tidak akan pernah bisa hilang sampai dibawa sampai kehidupan sekarang ya. Nah, jadi untuk kehidupan sekarang, kalau bisa rasa ketakutan harus dihilangkan secara perlahan-lahan ya. Karena di kehidupan sekarang itulah yang kamu terima dan itulah yang kamu rasakan dengan bentuk fobia yang cukup kuat. Sehingga kamu selalu merasa takut dalam berkendara ataupun duduk dalam sebuah kendaraan ya. Itulah yang saya lihat. Jadi sehingga kamu perlu adanya sebuah sisi baik dalam berkendara, melakukan hal yang baik dalam diri kamu untuk lebih banyak membina diri ke depannya. Dalam diri kamu ini yang saya lihat mendapatkan sebuah balasan karma yang baik ya di bulan Maret. Jadi untuk orang cok kelinci lebih banyak mendapatkan sebuah kedamaian hati. Ya, bisa dibilang bukannya untuk orang cok kelinci bukannya tidak mendapatkan baik ataupun sisi positifnya, tapi yang saya rasakan di bulan 3 ini mendapatkan sebuah sisi masa tenang ya. Sehingga apa yang dilakukan masih belum bisa mendapatkan sisi baik positifnya. Sehingga apa yang dirasakan masih belum bisa menemukan jati diri, juga belum bisa menemukan sebuah tahap perencanaan apa yang akan nanti dijalankan ke depannya ya. Jadi di sini jika kamu tidak melakukan sebuah pencerahan aura untuk di bulan Maret, apa yang bakal kamu dapatkan? Tidak ada sebuah kebijaksanaan yang kamu capai, ya. Tidak ada sebuah pemberdayaan dalam membuat sebuah pemilihan yang selaras dengan kehidupan kamu. Dan kamu tidak ada sebuah kemurnian niat hati yang tulus dalam
menilai ataupun mengungkapkan sebuah nilai-nilai kehidupan yang akan kamu jalankan ya. Sehingga kehidupan kamu dan spiritual juga banyak gangguan, sehingga kamu tidak mendapatkan sebuah sisi baik ya. Dan kamu juga tidak bertumbuhnya secara spiritual dengan cinta kasih sayang, dengan bentuk perhatian dan bentuk kelimpahan, keberkahan yang diberikan oleh Tuhan ya. Kurang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak ya. Sehingga dalam diri kamu tidak mendapatkan sebuah sisi terbaik ataupun terciptanya sebuah keharmonisan dalam melakukan sebuah sisi keputusan ya. Dalam diri kamu, kalau yang saya lihat ini ada satu Cude Celestial Mountain ya. Dalam diri kamu seharusnya ada banyak dibutuhkan, seharusnya ada yang banyak membantu kamu ya untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi yang saya lihat kamu kurang adanya sebuah kesiapan dalam mengendalikan ataupun mengatur sebuah nasib kehidupan kamu ya. Sehingga kamu tidak ada sebuah kekuatan untuk bisa lebih jauh dari sebuah keunggulan, sebuah kreativitas yang bagaimana akan kamu dapatkan. Dan kepada dalam diri kamu tanpa syarat ya, kurang bisa berekspresi sumber budidaya pemberdayaan kamu dalam diri kamu, kurang bisa membantu dalam diri kamu untuk mewujudkan sebuah tujuan ya. Jadi dalam diri kamu banyak ketakutan, banyak fobia, banyak sebuah harapan, tapi tidak semua berjalan dengan baik. Apapun yang kamu lakukan itu semua berdasarkan niat hati kamu. Tapi kalau niat hati kamu memang benar-benar bisa berpikir lebih positif, apa yang kamu capai bisa kamu rasakan gitu ya. Ada nih the spin the silken thread divine ya. Sebenarnya dalam diri kamu tuh ada mensortir ya segala sebuah masalah. Kamu bisa menyaring ataupun memfilter apa yang seharusnya kamu dapatkan, apa yang seharusnya kamu capai ya. Seharusnya kamu bisa memulai siklus kehidupan kamu ya. Kamu juga harus bisa memulai apa yang ada di dalam tujuan masa depan kamu, sehingga berani melanjutkan, berani melepaskan apa yang tidak sejalan dengan hati nurani kamu ya. Dan sehingga bisa membantu diri kamu lebih mengatur ataupun mengelola siklus kehidupan kamu dengan kehidupan kamu yang baru ya. Berani melepaskan kehidupan kamu yang dulunya dan berani membina diri ataupun hidup dalam sebuah kehidupan yang baru ya. Sehingga sebuah emosional, sebuah kebijaksanaan dan sebuah bakat kemampuan di masa lalu dapat membangkitkan diri kamu lebih berharga lagi dari sebelumnya ya. Jika kamu ingin membuka sebuah pencerahan aura, inilah yang akan kamu dapatkan dan kamu bisa menerima sebuah penyembuhan dari berbagai pencerahan aura. Nah, itulah yang saya lihat apa yang akan nanti kamu terima. Kalau misalnya kamu tidak mau mendapatkan sebuah pencerahan aura, itulah yang nanti akan selalu sangat mengganggu pikiran kamu dan tidak mendapatkan sisi positif baiknya. Yang akan Anda dapatkan adalah sebuah sisi keterpurukan dan susah mendapatkan sebuah titik cahaya yang baik. Dalam diri kamu tidak ada sesuatu yang membahagiakan, tidak ada sesuatu yang memberikan bahwa kamu tuh sukses ataupun gagal dalam sebuah perencanaan ya. Karena yang saya lihat, yang saya rasakan di bulan 3 ini adalah cukup adalah masa tenang ya. Tidak perlu banyak merenovasi, tidak perlu banyak membina diri ataupun terlalu banyak membina diri. Tapi setidaknya kamu juga harus membuat sebuah pencerahan aura supaya pemikiran kamu tidak lari dan kamu tidak jauh dari sebuah keunggulan, sebuah kreativitas dan sebuah ekspresi diri kamu, apa yang akan bisa kamu capai ke depan nantinya. Jadi nanti apa yang kamu dapatkan, apa yang akan kamu lancarkan, semua pasti bisa berjalan dengan baik asalkan kamu benar-benar bisa memberikan yang terbaik lah dalam diri kamu untuk membentuk sebuah masa depan ya. Oke. Inilah hasil ramalan seorang Shio kelinci. Jika memang sesuai dengan Anda ya Anda syukuri, jika tidak sesuai mungkin ya banyak perbedaan dengan diri kamu ya. Jadi ini yang saya ambil tuh mengenai tentang siklus kehidupan, pencerahan aura. Jadi mungkin ada juga yang kebaca, ada pun juga yang mengambil sisi positif dan baik buruknya. Jadi percaya atau tidak, Anda yang rasakan, Anda yang alami. Jika sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri. Anda bisa melakukan sebuah pencerahan aura untuk membina diri kamu lebih baik lagi ke depannya demi untuk tujuan masa depan yang baik. Ya, karena ingat untuk orang yang Shio kelinci sangat baik sekali di tahun Shio Macan ya.
Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Saya Koko Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.